Banyak sekali yang sudah kita laksanakan semenjak sidang kabinet yang lalu. Mungkin karena banyaknya inisiatif kita, banyaknya terobosan kita, banyaknya kebijakan kita, mungkin narasi ke rakyat mungkin kurang sempurna, kurang intensif. Ya, ini saya kira perlu kita perbaiki komunikasi kita kepada rakyat. Ya, saya juga terus terang aja sangat terkesan dengan banyaknya kebijakan yang bisa kita keluarkan dalam waktu singkat. Prabowo mengaku bangga dengan terobosan yang ia buat bersama jajaran menterinya. Di antaranya program makan bergizi gratis yang sudah menjangkau 38 provinsi selama 3 bulan berjalan, Badan Pengelola Danantara, dan Bank Emas yang baru saja diluncurkan. Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kalau tadi kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, arahannya adalah agar pola komunikasi para menteri ini diperbaiki agar sampai dengan baik, dengan jelas di masyarakat. Nah, instruksi ini mencuat di tengah dinamika kebijakan dan juga respon publik terhadap awal-awal masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Nah, apa yang melatar belakangi instruksi ini, kemudian implementasinya seperti apa, kita akan bahas bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio. Ada Kang Ujang Komarudin, Jubir Kantor Komunikasi Kepresidenan. Selamat pagi, Kang Ujang. Kang Ujang. Mbak Mala, Waalaikumsalam. Puasa lancar dong. Iya, alhamdulillah. Ada juga siapa nih, Andi Kumala? Ini lagi rame juga nih, ya kan? Ada Bang Henry Satrio. Iya. Selamat pagi, Bill. Selamat pagi, malah. Ketawanya. Selamat pagi, Kang Ujang. Selamat pagi, Bang Henry. Bagaimana, Kang Ujang? Adem ya pakai baju sudah masa-masa, Kang Ujang. Oke, saya mau ke Kang Ujang terlebih dahulu. Kang Ujang, ini kan kali kedua ya Pak Presiden Prabowo Subianto kemudian menekankan pentingnya komunikasi agar terobosan-terobosan yang sudah dilakukan oleh pemerintah sampai ke masyarakat dengan sempurna. Kenapa harus sampai 2 kali, Kang? Pak Presiden sangat jelas mengatakan bahwa ada kekurangsempurnaan dalam berkomunikasi. Karena komunikasi ini adalah hilir semua produk-produk kebijakan. Jadi apapun kebijakan yang baik dari pemerintah, yang oke, yang positif, yang bagus, capaian-capaian yang luar biasa dari Bapak Presiden, jika tidak dikomunikasikan dengan baik ke publik, ya ini hasilnya tidak akan baik pula. Oleh karena itu, capaian yang begitu luar biasa, ada MBG, ada CKG, ada Bank Emas, ada Danantara, ada juga nanti tuh di bulan depan ya, akan ada sekolah rakyat, sekolah SMA unggulan Garuda, dan sebelumnya juga kita melihat ada kebijakan penghapusan kredit bagi UMKM dan petani nelayan. Ini kan menjadi kebijakan-kebijakan yang luar biasa bagi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu kalau ada komunikasi yang salah gitu, yang minus dari para kabinet, dari menteri, wakil menteri, kepala badan, ini kan menjadi persoalan. Oleh karena itu titik tekan dari Bapak Presiden sangat jelas, sangat clear memperbaiki komunikasi. Contoh komunikasi yang salah itu seperti apa sih di awal-awal dan kebijakan-kebijakan tadi? Ya, kita tahu ada sedikit menteri ya, beberapa menteri yang mengatakan sesuatu yang salah ya. Saya tidak bisa sebutkan menterinya, publik sudah tahu itu. Bahwa dalam konteks menyikapi apapun tentu tidak direspon dengan sesuatu yang negatif, tidak direspon dengan sesuatu yang salah. Oleh karena itu kami meyakini apa yang menjadi perintah Bapak Presiden ke depan tentu akan diikuti oleh para menteri tersebut. Karena inti dari semua kebijakan tadi, hilir dari semua kebijakan adalah komunikasi yang baik kepada publik. Ya mungkin kan walaupun juga celotehan-celotehan yang dilakukan itu mungkin niatnya nggak buruk begitu ya, artinya cuma memang penyampaiannya kemudian di masyarakatnya mungkin menjadi hal-hal yang negatif begitu. Ada sesuatu komunikasi yang perlu kejernihan, perlu ketepatan. Kami ini kan pemerintah perlu objektivitas juga, perlu komunikasi yang inklusif. Dan dalam konteks itu seperti yang kami katakan tadi bahwa kebijakan apapun yang baik ketika tidak dikomunikasikan dengan baik maka hasilnya juga akan buruk. Oleh karena itu Bapak Presiden selalu mengingatkan terus-menerus bahwa komunikasi menjadi inti dari semua kebijakan yang ada di pemerintah. Ya, Bang Hensat, bagaimana sih Bang Hensat menilai pola komunikasi para menteri saat ini? Apakah memang kurang efektif kepada masyarakat? Gini, malah itu ada teori komunikasinya sih, Kang Ujang juga tahu kan, bahwa dalam teori komunikasinya itu jelas
pesan itu disampaikan tergantung dari siapa yang menyampaikan, kepada siapa, dampaknya apa, kapan waktunya disampaikan. Nah, para pejabat ini terkadang bukan hanya pejabat ansih, cuma rakyat juga melihat mereka ini adalah pengayom, kemudian yang melaksanakan tugas-tugas negara. Jadi pada saat seorang pejabat bicara sembarangan, kemudian dampak yang diterima oleh masyarakat itu salah, maka jadi salah. Misalnya nih, kondisinya sekarang banyak sekali PHK. Kemudian ada menteri yang mengatakan yang menentang RUU itu gitu ya, orang kurang kerjaan. Lah, rakyat kan, ya emang kita kurang kerjaan. Kasih kerjaan dong, gue nih baru di PHK gitu. Nah itu kan jadi salah. Padahal maksud dia mungkin, udahlah lu percaya aja sama pemerintah. Jangan langsung apa-apa membantah gitu. Tapi karena waktunya tidak tepat dan dia posisinya adalah seorang pejabat negara, rakyat juga akhirnya menerimanya kok gitu amat sih. Misalnya ada teror kepada wartawan, kemudian disampaikan oleh si pejabat ini, ya dimasak aja gitu. Walaupun setelah itu dia jelaskan, cuma publik menangkapnya esensinya aja kan, jadi salah juga. Jadi memang apa yang disampaikan Pak Prabowo ini tepat, dalam artian mungkin dia juga mendapatkan banyak sekali masukan tentang komunikasi itu. Sebelumnya kan ada satu hal yang besar, Danantara, ya. Berkali-kali di TV ini juga saya menyatakan bahwa Danantara ini problem terbesarnya adalah trust. Orang kalau invest itu kan bukan cari untung, tapi yang pertama adalah trustnya dulu. Begitu Danantara di launching, itu responnya nggak terlalu bagus di pasar. Nah, kenapa seperti ini dalam komunikasi, apalagi launching, itu kan ada tahapan-tahapannya, ada teaser dulu, kayak promo dulu, kayak memberikan pesan dulu ke rakyat, ke pasar. Ini begitu langsung jebret, direspon negatif, akhirnya ya negatif gitu hasilnya. Tapi kalau saya juga sedikit menarik bahwa Bang Hensa juga sempat bilang ketika ada momen wartawan atau siapapun yang bertanya kepada menteri-menteri yang di era kabinet ya Pak Prabowo Subianto, ini kan harus ada momen yang tepat, jangan sampai ada komunikasi yang terputus begitu Bang. Apakah memang hal-hal tersebut diperlukan? Sangat penting. Oh iya, makanya tidak sembarangan memang sebaiknya, makanya saya agak heran dan kaget juga karena posisi yang terakhir ini kan sosok handal di komunikasi menurut Pak Prabowo ya. Makanya dia ditempatkan sebagai kepala kantor komunikasi itu. Nah, jadi seharusnya memang dia bisa lebih layman ya, bisa lebih mengerti perasaan si wartawan itu. Dikirimin kepala babi tanpa telinga tapi kan itu, momennya juga kan nggak salah, bukan salah momen, artinya kan tetap harus menjaga apapun itu. Ya, momennya nggak bisa diatur sama dia, tapi betul. Dia bisa mengatur situasinya. Misalnya perlahan dulu gitu ya, berhenti dulu, kemudian disampaikan secara bijak gitu ya. Kalaupun dia belum mendengar, disampaikan aja, saya belum mendengar dan lain-lain. Jadi menurut saya yakin sekali Pak Prabowo mendapat banyak sekali masukan dari orang-orang terdekatnya tentang bagaimana seharusnya kita mengkomunikasikan hal-hal positif kepada rakyat. Kan tadi Kang Ujang sudah menyampaikan banyak hal-hal yang bisa sudah banyak hal-hal yang dikerjakan dengan baik sekali oleh pemerintahan, tapi kalau komunikasinya salah, jadi tangkapannya juga salah. Misalnya, satu lagi, makan bergizi gratis bagus kan? Bagus. Tapi koordinator makan bergizi gratis itu bilang, wah itu pantas saja timnas kita kalah, karena gizinya kalah, gitu ya, atau gizinya kurang bagus dengan pemain-pemain Indonesia yang memang bermainnya di luar negeri. Gitu. Nah itu kan tangkapannya jadi salah, walaupun sebetulnya itu memberikan masukan bahwa ini loh pemerintah punya program bagus namanya makan bergizi gratis dan bisa mensupport gizi masyarakat Indonesia. Tapi karena dia salah mengungkapkan, akhirnya Kang Ujang lagi turun tangan. Kang Ujang gimana Kang Ujang? Ya kami percaya ya Pak Presiden ketika sidang Kabinet Paripurna yang lalu itu sudah menekankan komunikasi yang disempurnakan ya, yang lebih intensif lagi. Oleh karena itu, dan kami percaya pula kabinet ini akan melakukan evaluasi dalam konteks komunikasi. Bahkan kami tiap hari itu mengumpulkan kementerian, mengumpulkan juru bicara kementerian, humas-humas kementerian untuk membahas komunikasi strategis ke publik. Tetapi memang tadi ketika ada kesalahan dari personal di kabinet, itu menjadi persoalan bagi kami di pemerintah. Kami yakin ini adalah bagian daripada
kritik publik kepada kami untuk kami bekerja lebih baik lagi. Bukan hanya memastikan komunikasi saja, tetapi juga program-program kami kita kawal. Bahwa kami ingin pemerintah ini berjalan dengan baik, sehingga apa? Sehingga publik itu merasakan kebijakan-kebijakan Bapak Presiden yang sungguh luar biasa banyak dan besar begitu. Baik, Kang Ujang, nanti kita akan bahas juga apakah setelah instruksi Presiden ini soal komunikasi atau pola komunikasi yang diperbaiki, ada strategi khusus yang akan dilakukan secara konkret oleh kantor komunikasi Presiden. Retret jilid 2 atau mungkin retret jilid 2 begitu ya. Nanti kita akan bahas lagi ya di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kali yang sudah kita laksanakan semenjak sidang kabinet yang lalu, mungkin karena banyaknya inisiatif kita, banyaknya terobosan kita, banyaknya kebijakan kita, mungkin narasi ke rakyat mungkin kurang sempurna, kurang intensif. Ya, ini saya kira perlu kita perbaiki komunikasi kita kepada rakyat. Ya, saya juga terus terang aja sangat terkesan dengan banyaknya kebijakan yang bisa kita keluarkan dalam waktu singkat. Ya, Presiden Prabowo Subianto meminta perbaikan komunikasi dan menteri siap dikritik. Nah, kalau memang pemerintahan Presiden Prabowo ini tidak anti kritik, terbuka untuk kritik, bagaimana kemudian kantor komunikasi kepresiden ini bisa mengelola kritik itu menjadi bahan perbaikan, bukan justru menimbulkan kegaduhan, kan? Kami terbuka ya, Bapak Presiden beberapa kali dalam sambutannya terbuka untuk dikritik. Kita negara demokrasi, menghadirkan kritik menjadi sebuah keniscayaan. Dan kami paham itu. Kalau kita sudah memilih demokrasi sebagai jalan dalam kita bernegara, maka kritik itu menjadi sesuatu yang baik, yang positif. Kami kemarin rapat pleno ya di Kemensos terkait dengan sekolah rakyat. Kami yakin dan percaya bahwa terbuka kami untuk dikritiki sekeras apapun itu. Dan dalam konteks itu kami yakin dengan kritik pemerintah akan berjalan dengan baik. Dan tanpa kritik Indonesia akan sulit untuk bisa membangun. Jadi kritik ini bukan sesuatu yang harus dihindari, bukan sesuatu yang harus dicaci dan lain sebagainya, tetapi harus diterima sebagai bagian daripada konsep untuk membangun bangsa. Nah, saya belajar demokrasi ya di kampus gitu, dari mulai klasik sampai modern, bahwa inti dari semua persoalan demokrasi adalah bagaimana memberikan ruang yang seluas-luasa dalam bernegara untuk mengkritik siapapun di dunia ini. Jadi kalau ada publik, rakyat, baik dalam konteks langsung maupun melalui ya media-media sosial mengkritik pemerintah, itu kita buka dengan seluas-luasnya, karena dengan itu kami akan bisa membangun dengan baik. Kalaupun tadi ada komunikasi yang tidak sempurna, ada 80% misalkan yang baik, ya yang sudah bagus, capaiannya lalu 20% yang belum. Ini kan perlu disempurnakan dengan kritik-kritik dari publik. Oleh karena itu pemerintah perlu diawasi, perlu dikawal dengan kritik-kritik itu. Tetapi memang kalau boleh kami sarannya, kritiknya harus konstruktif, harus objektif, tidak ada kebencian, tidak ada caci maki, apalagi hoax. Ini kita bangun bersama-sama. Itu kan PR hoax itu juga salah satu PR cukup besar. Nah, salah satu yang kami lihat ya, salah satu tantangan bagi kami pemerintah adalah hoax. Fitnah, kebencian, caci maki itu. Oleh karena itu ya publik siapapun termasuk akademisi, ilmuwan di seluruh Indonesia bahkan yang ada di dunia, anak-anak Indonesia yang bekerja di sana silakan mengkritisi pemerintah, tapi dengan cara-cara yang baik, yang konstruktif, objektif tadi, sehingga apa? Sehingga betul-betul pemerintah ini dikawal dengan sebaik-baiknya. Nah, kehadiran negara untuk hadir dalam persoalan-persoalan bangsa, dalam persoalan-persoalan kerakyatan, itu kan pasti ada celah-celah yang minus, ada kekurangan di sana-sini, karena kami tidak mungkin menghadirkan kesempurnaan. Nah, itulah fungsinya kritik, untuk pil pahit bagi kami untuk bekerja lebih baik lagi. Iya, banyak celah-celah, tidak mungkin sempurna. Tapi kalau mengenai pola komunikasi ini, seperti apa nih supaya celahnya semakin kecil begitu? Ya, kami percaya ya tentu tergantung dari personal-personal menteri-menteri itu ya, bagaimana menanggapi kritik itu, bagaimana juga menjawab. Tadi abang aku gitu, pakar komunikasi Bang Hensat, itu kan sudah mengatakan siapa yang menyampaikan, lalu isinya apa, lalu audiennya juga siapa.
waktunya yang tepat seperti apa, ini kan menjadi penting dalam konteks untuk membangun strategi komunikasi yang tepat bagi publik. Oleh karena itu, ini adalah momentum perbaikan bagi kami untuk memastikan apa yang menjadi capaian dari Bapak Presiden yang sudah banyak itu betul-betul sampai, atau betul-betul komunikasinya itu sampai kepada seluruh rakyat Indonesia. Jangan sampai, kita ini sangat luas ya. Oleh karena itu perlu komunikasi yang sederhana, komunikasi yang jernih, yang mengalir. Ini yang insya Allah akan kami hadirkan ke depan begitu. Mohon doa restunya. Amin begitu. Nah, kalau Bang Hesa sendiri mendengar penjelasan dari Kang Ujang sendiri, celah-celahnya seperti ada di mana sih kalau di pemerintahan sekarang untuk memperbaiki itu? Ya akhirnya celahnya kan ada di individu masing-masing gitu ya. Ini jejak digitalnya masih ada. Saya berbincang dengan banyak sekali saudara-saudara kita yang berjuang cari nafkah di jalanan. Ada salah satu perbincangan begini, kalau ketemu pejabat mau ngomong apa? Responnya begini nih, bapak-bapak penjual sayur keliling, kasur keliling ini. Nggak usah lah ngomong sama pejabat, kita nggak akan dengerin. Mendingan ngomong sama artis aja Pak, langsung to the point, itu dia. Langsung ada reaksinya, kalau pejabat mah nggak mungkin dengerin. Artis yang menjadi pejabat atau pejabat? Mendingan ngomong sama artis daripada ngomong sama pejabat. Jadi dua hal. Karena menurut dia, ngomong sama artis itu bisa langsung konkret. Sementara ngomong sama pejabat nggak akan didengerin. Jadi artinya di situ tuh citra pejabat di mata rakyat, gitu ya. Jadi artinya ada keengganan bagi rakyat untuk curhat kepada pejabat, ada keengganan bagi rakyat untuk berkomunikasi dengan pejabat karena ada ketakutan nggak didengerin gitu. Berarti persepsi publik ini memang udah ini ya, antipati sama pejabat begitu. Sudah nggak terlalu bagus. Nah, pada saat mereka berkomunikasi dengan pejabat, terus pejabatnya jawabannya sembarangan, sakit hatinya bertambah-tambah, berlipat-lipat. Makanya kalau kita mau belajar dari Orde Baru, kan kalau nggak semua yang ada di Orde Baru itu bagus kan, dan ini teori spion juga, saya udah berkali-kali mengatakan kita ngelihat ke belakang untuk maju ke depan. Zaman Orde Baru itu hanya beberapa orang aja yang bisa bicara, gitu. Pak Murdiono misalnya, dan dia selalu mengutamakan timing pada saat dia ready to speak gitu. Jadi nggak di doorstop, tapi sebentar dulu gitu, kita duduk dulu dan lain-lain dan lain-lain. Nah itu bisa ditiru tuh oleh para pejabat kita, karena begini. Rakyat itu mau ngadu ke siapa lagi? Selain para pejabat, selain kepada para wakil rakyat. Yang diharapkan kan sebetulnya mengayomi singkat aja. Misalnya ya, saya akan berkomunikasi tuh dengan polisi tentang kasus pengiriman kepala babi itu. Itu akan lebih menyejukkan daripada bercanda yang banyak banget rakyat nggak tahu konteksnya apa gitu. Jadi menurut saya jangan lagi ditambah beban rakyat dengan harus mendengarkan pesan-pesan yang tidak tepat dari para pejabat gitu. Kalau dari hasil survei Kedai Kopi, ditanya apakah masyarakat Indonesia optimis dengan pemerintahan Pak Prabowo? Jawabannya optimis. Tapi kalau kita tanya lagi, kenapa optimis? Ya kita nggak punya pilihan lain. Selain memang kita percaya kepada Pak Prabowo. Makanya kalau Pak Prabowo serius-serius gitu sih kita seneng. Nah satu lagi ya, jangan disamain nih komunikasi presiden sama pejabat-pejabat di bawah presiden. Kenapa? Kalau presiden bicara, apa aja tuh oke aja kelihatannya. Karena kita bisa anggap, oh ini orang lagi bercanda nih. Gitu ya. Ya endas punya Pak Prabowo waktu disampaikan juga yang ketawa banyak. Rakyat juga sambil bercanda ya dikit-dikit endas. Berarti pembantunya nggak boleh ikut presiden? Beda levelnya gitu. Pak Jokowi juga kan sering-sering juga bercanda. SBY juga sering-sering juga bercanda. Kadang-kadang garing cuma kita ketawa juga. Kenapa? Ya karena memang levelnya ada di sana. Jadi kembali ke teori komunikasi di awal yang tadi saya sampaikan. Dan menurut saya sih teman-teman di pemerintahan sudah paham itu. Jadi agak berhati-hati aja. Tapi yang paling penting ada lagi nih satu teori komunikasi yang bisa dipakai itu memang sederhana. Coba deh kita pakai sepatu orang lain sebelum kita bicara gitu. Jadi artinya supaya kita bisa memahami, bisa empati kondisi saat itu. Jadi kalau misalnya rakyat baru di PHK, kemudian ada menteri bilang emang kurang kerjaan. Ya emang kita kurang kerjaan. Kita baru di PHK, lo kasih kita kerjaan dong. Jangan malah kita dicela-cela. Kayak gitu-gitu loh. Padahal kan ya maksudnya itu kan omongan kurang kerjaan itu biasa. Lo kurang kerjaan lo gitu. Tapi kalau kita tidak menerima, kita tidak memiliki empati, itu jadi salah. Anggap aja misalnya ada temannya Mas Philip, Mbak Mala baru kena SP3. Lo gimana sih lo kurang kerjaan? Yang ada paling dia kan marah. Dia lagi deg-degan nih. Waduh gawat nih gue harus memperbaiki, saya harus memperbaiki. Saya harus bisa membuat bos saya senang lagi, puas lagi. Nah ini kan pejabat, jangan salah, bosnya memang presiden.
tapi harus mengabdi kepada rakyat gitu. Ya, artinya kan berarti kan yang menjadi tolak ukur sekarang adalah ketika etika dan empati di atas dari segalanya begitu ya. Sebetulnya garis bawahnya rasa. Iya, betul. Kita ini orang Indonesia itu punya rasa. Baik, baik. Lo kalau punya rasa nggak akan sembarangan pasti. Baik, terima kasih Bang Hensa. Terima kasih.